Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami Tanbihun Online. Kita kali ini akan membahas tentang karya-karya dari Kiai Haji Ahmad Rifai. Selamat menyaksikan. Saudaraku sekalian, kali ini kita akan berbincang-bincang, akan membahas sedikit tentang kitab-kitab karya dari Syekhina Kiai Haji Ahmad Rifai. Seperti yang kita ketahui, Kiai Haji Ahmad Rifai, atau yang lebih akrab biasanya kita menyebutnya Mbah Rifai. Jadi untuk lebih akrabnya kita memakai penyebutan Mbah Rifai. Begitu saja ya. Dalam catatan sejarah, Mbah Rifai itu lahir tahun 1200 Hijriah. Kalau berdasarkan catatan-catatan wakilah-wakilah, setelah ditelusuri dan dicocok-cocokkan dengan penanggalan abadi, Syekh Ahmad Rifai atau Mbah Rifai ini lahir pada Sabtu Kliwon, tanggal 9 Muharram 1200 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 12 November tahun 1785 Masehi. Itu. Sedangkan beliau wafat pada Rabu Kliwon tanggal 25 Rabiul Akhir tahun 1286 atau 4 Agustus 1869 di Manado pada usia berapa? Ada yang mengatakan 84, 86. Tapi kalau merunut pada tahun 1200 kemudian meninggal 1286, maka kurang lebih usia beliau 86. Jadi usia beliau di dunia ini 86 tahun. Kemudian Syekh Haji Ahmad Rifai atau Mbah Rifai ini pergi menunaikan ibadah haji usia sekitar kurang lebih 30 tahun. Beliau di sana melanjutkan setelah selesai melaksanakan ibadah haji, beliau belajar dengan ulama-ulama masyhur di sana selama 20 tahun. Berarti beliau pulang ke Nusantara atau ke tanah air itu kurang lebih pada usia 20 tahun. Nah, saat pulang beliau, singkat cerita, tidak mukim lagi di Kendal, tapi sudah pindah ke Desa Kalisalak, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Jadi beliau menikah lagi dengan Nyai Sujinah, yaitu janda dari Demang Kalisalak. Itu pada tahun, dalam catatan sejarah dalam buku itu dicatat 1838 Masehi, yaitu kira-kira 1 tahun sebelum penulisan kitab yang pertama, yaitu kitab Syarihul Iman.
Kitab Syarhul Iman itu ditulis selesai pada Sabtu Wage 4 Rabiul Awal tahun 1255 Hijriah atau 18 Mei tahun 1839 Masehi. Jadi beliau menikah dengan Nyai Sujinah itu tahun 1838. Kemudian mungkin pas nganten anyar beliau menulis kitab yang pertama, yaitu kitab Syarihul Iman, selesai pada tahun 1 tahun setelah menikah, yaitu 1839 Masehi. Kemudian kita nanti dulu. Berarti beliau dalam catatan kan ditulis karya-karya beliau itu ada 53, bahkan lebih. Kalau beliau itu lahir atau menulis mulai tahun 1255, sedangkan beliau lahir 1200, berarti anggap saja mulai menulis kitab Syarhul Iman itu di usia 55. Kemudian beliau meninggal pada tahun 1286. Berarti kurang lebih beliau menulis kitab itu rentangnya itu 33 tahun kurang lebih. Jadi selama 33 tahun beliau sudah menulis lebih dari 50 kitab atau 53 judul, bukan bentuk fisiknya, karena kitabnya nanti itu ada yang 1 jilid, 2 jilid, bahkan ada yang 6 seperti kitab Bianal itu. Jadi kalau kita menjumlahkan jumlahnya kitab itu lebih, mungkin sekitar 70-80 bisa lebih kalau jumlahnya kitab. Yang di sini yang disebut 53 lebih itu adalah judul. Nanti kitab ada yang kitab kecil-kecil. Jadi 50 berapa tadi? 33 tahun. Rentang 33 tahun, selama itu beliau menulis kitab-kitab yang kurang lebih sejumlah 53. Kemudian daftar nama-nama kitab karya Syekh Haji Ahmad Rifai yang 53 yang sudah masyhur itu apa saja? Yang pertama adalah Syarihul Iman. Syarihul Iman menerangkan tentang bab iman dan Islam. Ini selesai ditulis tahun 1255. Yang kedua adalah kitab Taisir, menerangkan tentang bab ilmu sholat Jumat, selesai ditulis 1255. Yang ketiga kitab Inayah, menerangkan tentang bab ilmu khalifah, selesai ditulis 1255. Berarti dalam 1 tahun ini, di tahun yang pertama beliau menulis 3 kitab sekaligus, yaitu kitab Syarihul Iman, kitab Taisir, dan kitab Inayah. Ini selesai di tahun yang sama, tahun 1255. Kemudian yang nomor 4 ya, kitab Bayan. Kitab Bayan. Kitab Bayan menerangkan tentang bab ilmu cara mendidik, di ilmu tarbiyah ini.
Selesai ditulis tahun 1256. Ini berarti 1 tahun. Tahun yang kedua ini. Kemudian nomor 5, Targhib. Kitab Targhib ini menerangkan tentang bab ilmu makrifat. Selesai ditulis tahun 1257. Yang keenam, kitab Thorekoh besar, yaitu kitab Thorekoh yang kalau nggak salah ada 2 jilid ini, yang berbentuk nadhom. Kitab Thorekoh besar ini menerangkan tentang bab ilmu amal soleh. Selesai ditulis 1257. Yang nomor 7, kitab Thorekoh kecil menerangkan tentang bab ilmu mencari ridho Allah. Ini kitab berbentuk nasar, 1 jilid ini. Selesai ditulis tahun 1257. Nah, ini ketiga kitab ini ditulis di tahun yang sama, yaitu kitab Targhib, Thorekoh besar, dan Thorekoh kecil. Ini ditulis di tahun yang sama, yaitu 1257. Berarti ada 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian nomor 8, kitab Atlab, yaitu tentang bab ilmu cara belajar. Ditulis tahun 1259. Nomor 9, kitab Husnul Mitolab, menerangkan tentang bab ilmu usulidin, fikih, dan tasawuf. Selesai ditulis 1259. Yang ke nomor 10, kitab Absar, menerangkan tentang bab ilmu tentang kiblat sholat. Selesai ditulis 1260. Nomor 12, kitab Asnal Maqasid, menerangkan tentang bab ilmu usulidin, fikih, dan tasawuf. Selesai ditulis 1261. Nomor 13, Tafsilah, menerangkan tentang betul. Tafsilah, bab ilmu tentang akidah yang kuat, yaitu ditulis 1261. Nomor 14, kitab Imdad, yaitu menerangkan tentang bab ilmu bahayanya takabur. Selesai ditulis 1261. Yang ke nomor 15 adalah kitab Irsyad, menerangkan tentang bab ilmu manfaat. Selesai ditulis 1261. Yang ke 16, kitab Nadhom Arjo, menerangkan tentang kisah Isra Mi'raj. Selesai ditulis 1261. Yang nomor 17, kitab Irfaq, menerangkan tentang bab ilmu keimanan. Ini selesai ditulis 1261. Wah, ini 61 ini banyak sekali nih. 61 tahun 1261 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kitab. Jadi 1 tahun beliau menulis 7 kitab dalam 1 tahun. Masya Allah, luar biasa. Nomor 19, Soalih, membahas tentang ilmu kerukunan. 1262 tahun selesainya. Nomor 20, Miqsoti,
tentang surat Al-Fatihah. Tahun selesai 1262. Nomor 21, kitab As'ad menerangkan tentang ilmu iman dan makrifat. Tahun selesai 1262. Nomor 22, Hasaniyah menerangkan tentang ilmu fardu mubadaroh. Selesai tahun 1262. Nomor 23, kitab Fauziyah menerangkan tentang ilmu jenis-jenis maksiat. Selesai ditulis tahun 1262. Nomor 24, Tabyinal Islah. Nah, ini kitab Tabyin tentang ilmu pernikahan. Selesai ditulis 1264. Nomor 25, Abyanal Hawaij. Ini yang terdiri dari 6 jilid ini. Insya Allah ini kitab yang paling besar ini. Menerangkan tentang bab ilmu usuluddin, fikih dan tasawuf. Kitab ini ditulis selesai tahun 1265. Nomor 26, kitab Takhirah Mutasor, yaitu kitab tentang dasar-dasar akidah atau membahas tentang 2 kalimat syahadat. Selesai ditulis 1265. Nomor 27, kitab Kaifiyah membahas tentang sholat 5 waktu. Selesai ditulis 1265. Kitab Misbah yang nomor 28. Misbahah, yaitu tentang sholat yang taksir, ditulis tahun 1266. Nomor 29, Ri'ayatul Himmah tentang usuluddin, fikih dan tasawuf. Selesai ditulis tahun 1266. Nomor 30, kitab Tasrihatul Muhtaj tentang ilmu jual beli, perdagangan. Selesai ditulis tahun 1266. Nomor 31, kitab Bastiyah tentang ilmu syariah, tentang ilmu ini Bastiyah ini penting ini, tentang perjuangan ini, tentang hujjah, tentang bagaimana kita melawan tuduhan-tuduhan miring, tuduhan-tuduhan salah terhadap beliau ini, kitab Bastiyah ini. Selesai ditulis 1267. Bahkan untuk salah satu tokoh rifaiyah, Kiai Sepuh itu pernah berkata kepada saya bahwa Serat Cebole itu faktanya belum ada yang membantah secara ilmiah. Artinya Serat Cebole itu berwujud buku, sudah berwujud buku, sebuah tulisan. Maka untuk mengkonternya itu sebaiknya juga berbentuk buku. Isi dari Serat Cebole kan ada 2. Jadi yang dibahas itu adalah Mbah Rifai dan Mbah Mutamakin, kajian itu. Nah, Mbah Mutamakin itu sudah ada murid-muridnya yang membuat buku untuk meluruskan dari Serat Cebole ini. Nah, murid-murid dari Syekh Ahmad Rifai, Mbah Rifai ini belum ada ini. Setahu saya sampai saat ini saya membuat konten ini belum ada. Nah, ini rangsangan untuk kita mbok yo ono sing nulis. Jadi menulis secara ilmiah, dasarnya bisa mengambil kitab dari kitab Bastiyah ini. Yang mana kitab Bastiyah ini merupakan mukhtasar, simpulan dari kitab Abyanal Hawaij, kalau nggak salah jilid 3.
Jadi sama ini di sana. Kitab Bastiyah dan Abyan al-Hawaid jilid 3 ini tentang ilmu siasat. Jadi ilmu bagaimana, kalau pengen tahu bagaimana sudut pandang Mbah Rifai tentang sosial politik, bagaimana beliau diserang habis-habisan, itu cara melawannya itu bagaimana. Apakah wajib melawan atau diam saja? Itu di sana disebutkan. Jangan sampai dari generasi kita itu salah paham. Jadi ketika kita menyampaikan pembahasan tentang tuduhan-tuduhan yang pernah dialamatkan kepada guru besar kita, kemudian kita itu meluruskan dengan tulisan-tulisan beliau, itu dianggap kita mengajak debat. Dalam pandangan mereka, debat itu suatu yang salah dalam tanda kutip dan tidak baik. Nah, di dalam kitab Bastiyah ini nanti kita akan menemukan bagaimana cara beliau menyikapi tuduhan-tuduhan itu. Secara singkat, beliau memang menganjurkan, bahkan kalau diam saja itu adalah sebuah kesalahan. Ya mungkin nanti ada pembahasan tersendiri tentang ini. Kita lanjutkan ke nomor 32, yaitu kitab Tahsinah, yaitu kitab yang membahas tentang ilmu tajwid Al-Quran. Selesai ditulis tahun 1267. Dan kitab yang nomor 33, kitab Tazkiyah tentang menyembelih hewan, ditulis tahun 1269. Nomor 34, kitab Fatawiyah, membahas tentang memberi fatwa, ilmu tentang memberi fatwa. Selesai ditulis tahun 1269. Nomor 35, kitab Samhiyah, membahas tentang ilmu sholat Jumat. Selesai ditulis tahun 1269. Nomor 36, kitab Ruhsiyah, yaitu membahas tentang ilmu sholat qashar jamak. Selesai ditulis tahun 1269. Nomor 37, kitab Muslihah tentang ilmu membagi waris. Selesai ditulis 1270. Nomor 38, kitab Wadhihah, membahas tentang ilmu ibadah haji dan umroh. Selesai ditulis 1272. Kitab nomor 39, Min Waril Himmah, ilmu tentang talqin mayit. Selesai ditulis 1272. Nomor 40, kitab Tangsyirah, membahas tentang ilmu pengamalan 10 masalah. Selesai ditulis 1273. Nomor 41, kitab Muhibbah, yaitu tentang ilmu mensyukuri nikmat Allah. Selesai ditulis 1273. Nomor 42, kitab Mirghabut Ta'at, bab ilmu iman dan syahadat. Selesai ditulis 1273. Dan selanjutnya ini belum terisi tahun-tahun penulisan. Ada berapa kitab ini? Yang pertama nomor 43, berarti urut dari awal. 43, Tanbih bahasa Jawa, berisi 500 bismillah. Kitab nomor 44, Nadhom Doa, berisi 700 kebet ibtidak dan jawabnya. Ini alhamdulillah saya punya ini. Nomor 45, Uluwiyah, bab keutamaan ilmu. 46, Fadilah, kitab Fadilah, bab keutamaan ilmu. Nomor 47, Rujumiyah, membahas tentang bab keutamaan ilmu. Nomor 48, Ma'uniyah, membahas tentang bab keutamaan ilmu.
49 Hujaniyah membahas tentang bab keutamaan ilmu. Berarti ini ada yang membahas keutamaan ilmu, ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Nomor 50 Tasfiyah, kitab membahas tentang ilmu makna Fatihah. Nomor 51 Nasihatul Awam, ilmu nasihat, tentang bahas nasihat ini, ilmu menasehati. 52 Jam'ul Masail, yaitu tentang bahas usuliddin, fikih dan tasawuf. Nomor 53 Nadhom Wikoyah, masih membahas tentang keutamaan ilmu. Nah, itu 53 nama-nama kitab karya Mbah Rifai. Luar biasa ini. Nah, kemudian kita sedikit mengulas bentuk fisiknya ya. Bentuk fisik dari kitab-kitab. Bentuk fisik dari kitab-kitab karya Kiai Haji Ahmad Rifai. Jadi kalau dikategorikan atau dikelompokkan, itu ada kitab generasi pertama. Artinya kitab-kitab yang ditulis di era Mbah Rifai masih hidup, dan kitab-kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, zaman murid-murid generasi pertama. Jadi kitab ini unik. Dari kertasnya kita bisa lacak. Di kitab-kitab yang ditulis di era Mbah Rifai dan murid-murid generasi pertama itu ada tanda airnya. Jadi ada cap. Biasanya yang sudah pernah saya teliti itu gambarnya adalah logo, mirip-mirip logo-logo kerajaan di Eropa. Memang saat-saat tahun 1800-an yang menguasai produksi kertas konon itu dari Eropa. Memang saat tahun-tahun itu kan yang maju, yang menjajah ke sana kemari seluruh dunia ini kan bangsa Eropa. Jadi dari kertasnya itu sudah kelihatan. Yang selanjutnya itu dari tulisannya generasi pertama itu memakai murni tulisan tinta merah dan tinta hitam. Itu murni ditulis langsung. Nah, cara nulisnya unik ini. Jadi kertasnya itu dicap dulu. Jadi membuat sebuah cetakan dari papan, dikasih ya semacam benang, kemudian di kertasnya itu diletakkan di situ. Nanti ada bekasnya. Nah, untuk penggarisnya itu agar lurus, agar rapi kanan kiri tengah. Karena untuk menulis nadhom ini dibutuhkan kerapian. Jadi nanti kalau dilihat itu sudah menarik, sudah enak. Itu kitab-kitab generasi pertama. Adapun jilidannya itu masih sama sampai sekarang. Jilidannya memakai jilidan yang sudah seperti kita lihat. Untuk generasi selanjutnya itu ditulis masih sama, ditulis keseluruhan. Jadi murid-murid generasi kedua, ketiga itu masih ditulis tangan semua. Yang membedakan di sini adalah kertas, kualitas kertasnya. Kalau generasi pertama itu kertasnya semu kuning, ya kitab kuno itu ya. Nah, kalau generasi selanjutnya itu sudah ya agak cerah, agak tipis, dan yang paling menyolok tidak ada tanda airnya, tidak ada. Jadi kalau ada orang punya kitab kok konon ini peninggalan nenek moyangnya dari generasi pertama atau di eranya Mbah Rifai, tapi kok tidak ada tanda airnya, itu ya masih diragukan itu.
berarti masih di bawahnya itu. Lalu generasi selanjutnya, generasi ketiga, mulai era-era mulai ada fotokopi ini, generasi 3, 4 ini. Jadi yang hitam itu difotokopi, kemudian yang bagian yang merah itu dihilangkan, nanti diisi langsung, ditulis langsung dengan tinta merah. Ini zaman saya ini. Zaman saya sudah memakai ini. Kemudian ada juga yang mulai mencetak lewat percetakan. Lewat percetakan ini yang dipelopori di Paisan oleh Pak Rifai kalau nggak salah ya. Itu mencetak kitab Ri'ayatul Himmah jilid 1 dan jilid 2. Itu sekaligus. Jadi merah sama hitamnya itu menjadi satu langsung. Nah, itu sekelumit tentang bentuk fisik dari kitab-kitab karya Kiai Haji Ahmad Rifai. Kemudian kira-kira kalau dicetak model sekarang itu kan ada kan bentuk riayah itu kan ada. Memang untuk bisa, nah ini masalahnya. Jadi paradok ini, kalau mau harganya itu murah, karena harga ini menurut secara umum kitab ini kalau dibandingkan kitab-kitab Arab, kitab-kitab kuning lah, itu sangat jauh harganya. Sekarang aja kalau nggak salah satu jilidnya itu sekitar 120-an, 100 lebih. Karena biaya untuk membuat kitab memang ya mahal, karena sulit dan butuh waktu lama. Beda kalau lewat percetakan, itu biayanya akan lebih murah. Tapi nanti bentuk fisik, terutama jilidannya itu akan hilang. Jadi kalau semua dicetak seperti ini, nanti bentuk fisiknya yang model hitam itu, covernya hitam, terus kertasnya itu dari bekas semen biasanya itu akan hilang. Jadi ada yang senang dengan model percetakan karena efisiensi harga, tapi ada juga yang senang dengan yang asli. Jadi bentuk aslinya itu terlihat lebih otentik dan ada nilai seninya, karena kitabnya itu terlihat ya masih seperti kitab yang pertama kali dibuat generasi pertama. Nah, itu semua terpulang pada kita. Memang masalah kitab ini menjadi hal yang ya ambigu. Kalau mau dicetak oleh DPP misalkan, Rifayah punya bagian percetakan itu ya bagus. Tapi jangan lupa bahwa banyak kiai-kiai kita yang menjual kitab ini, artinya membuat dengan khotnya. Oh iya, mengenai khotnya itu ya unik ini. Khot ini berbeda. Berarti kalau kita melihat kitab-kitab yang generasi pertama itu tulisannya Masya Allah luar biasa khotnya itu. Jadi khotnya rapi, besar kecilnya juga terstruktur, pokoknya sangat menarik kitab ini. Nah, itu sekelumit tentang kitab ya. Mungkin di kesempatan yang lain kita insya Allah semoga bisa membahas tentang kitab satu persatu. Jadi bagaimana misalkan kitab Abyan al-Hawaij itu seperti apa, ditulis tahun berapa, ya mungkin nanti bisa kita bahas kembali kitab-kitab secara spesifik. Kemudian ya kita bisa menemukan hal-hal yang bermanfaat. Semoga saja, dan kiranya cukup sekian pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anyebut hamba ing Allah asmane kang paring rezeki murah ning dunyane, kang asih ing akhirat gedhe ganjarane manjing swarga wong tan kafir matine. Alhamdulillahi rabbil alamin. Utawi sekeh puji kadue Allah takyin kang dadi pangerane wong alamin, kang asih Allah ing wong mukminin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ashabihi wa ala ali Muhammad. Lan rahmati Allah lan salamai Allah atas Nabi Muhammad lan sahabate lan kawula wargane Nabi Muhammad. Wa ba'du lan sause muji ing Allah kang nduweni asma jalalah lan sholawat atas utusane Allah kang datengaken ing sekahe risalah. Mongko ikilah kitab aran Thariqat Nadhum Tarjumah Ilmu Manfaat Akhirat saking Haji Ahmad Rifai bin Muhammad, nyatakan ibadat ing Allah i'timad. Andalani bener maring Allah karidone ilmu warite syarak kang ginawe panggerane ing Allah sukih kang dadi kekiyungane uga kuwasa tinemu ana pitulungane. Kelawan barokat Nabi kita Muhammad sakwasane anut ing Nabi Thariqat ingkang muga-muga pinaringana ilmu manfaat kang dadi hasil ikhlas ngibadat. Tanbihun Thariqat bener maring Allah milahur iku netepi wajib saking haram mungkur. Sakuasane anut ing ilmu kang jujur, ora ngakhiraken saking fardu temuli milahur. Ngulati ilmu anane tuwin salat, kawajiban qadha temuli angangkat. Ora ngakhiraken saking wajibe tobat iku nyoto haram ngakhiraken daruratan darurat. Saben-saben haram ngakhiraken tinamune iku dadi haram. Nyelo-nyelone liyane kang ora wajib nglakoni temuline, kang ora darurat, ora nono kaudurane. Padha uga harame nglakoni milahur iku fardhu muwasi tuwin sunat masyhur pun kawilang saking dalan bener mungkur marani maring neraka arep jegur. Wajib mukalaf amriha bener wiwitane laku ibadat maring Allah atine jane luboho teko ing Allah bener karidoane, aja pisan nyimpang saking dalan wiwitane. Ngelindungo ing Allah saking dalan sasar, ati tawakal sarta dhahire ikhtiar. Nyepadakno ing benere dalan aja samar, wajibe syarak diangkat sekodar kelar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anyebut hamba ing Allah asmane kang paring rezeki murah ning dunyane, kang asih ing akhirat gedhe ganjarane manjing swarga wong tan kafir matine. Alhamdulillahi rabbil alamin. Utawi sekeh puji kadue Allah takyin
kang dadi pangerane wong alamin, kang asih Allah ing wong mukminin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ashabihi wa ala ali Muhammad. Lan rahmati Allah lan salamai Allah atas Nabi Muhammad lan sahabate lan kawula wargane Nabi Muhammad. Wa ba'du lan sause muji ing Allah kang duweni asma jalalah lan sholawat atas utusane Allah kang datengaken ing sekahe risalah. Mongko ikilah kitab aran Thariqat Nadhum Tarjumah Ilmu Manfaat Akhirat saking Haji Ahmad Rifai bin Muhammad nyatakan ibadat ing Allah i'timad. Andalani bener maring Allah karidone ilmu warite syarak kang ginawe panggerane ing Allah sukih kang dadi kekiyungane uga kuwasa tinemu ana pitulungane. Kelawan barokat Nabi kita Muhammad sakwasane anut ing Nabi Thariqat ingkang muga-muga pinaringana ilmu manfaat kang dadi hasil ikhlas ngibadat. Tanbihun Thariqat bener maring Allah milahur iku netepi wajib saking haram mungkur. Sakuasane anut ing ilmu kang jujur ora ngakhiraken saking fardu temuli milahur. Ngulati ilmu anane tuwin salat kawajiban qadha temuli angangkat orang ngakhiraken saking wajib tobat iku nyoto haram ngakhiraken darurat. Saben-saben haram ngakhiraken tinemune iku dadi haram. Nyelo-nyelone liyane kang ora wajib nglakoni temuline, kang ora darurat, ora nono kaudurane. Padha uga harame nglakoni milahur iku fardhu muwasi tuwin sunat masyhur pun kawilang saking dalan bener mungkur marani maring neraka arep jegur. Wajib mukalaf amriho bener wiwitane laku ibadat maring Allah atine jane luboho teko ing Allah bener karidoane aja pisan nyimpang saking dalan wiwitane. Ngelindungo ing Allah saking dalan sasar ati tawakal sarta dhahire ikhtiar nyepadakno ing benere dalan aja samar wajib syarak diangkat sekodar kelar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anyebut hamba ing Allah asmane kang paring rezeki murah ning dunyane kang asih ing akhirat gedhe ganjarane manjing swarga wong tan kafir matine. Alhamdulillahi rabbil alamin. Utawi sekeh puji kaduwe Allah takyin kang dadi pangerane wong alamin, kang asih Allah ing wong mukminin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ashabihi wa ala ali Muhammad. Lan rahmati Allah lan salamai Allah atas Nabi Muhammad lan sahabate lan kawula wargane Nabi Muhammad. Wa ba'du lan sause muji ing Allah kang duweni asma jalalah lan sholawat atas utusane Allah kang datengaken ing sekahe risalah. Mongko ikilah kitab aran Thariqat Nadhum Tarjumah Ilmu Manfaat Akhirat saking Haji Ahmad Rifai bin Muhammad nyatakan ibadat ing Allah i'timad. Andalani bener maring Allah karidone ilmu warite syarak kang ginawe panggerane ing Allah sukih kang dadi kekiyungane uga kuwasa tinemu ana pitulungane. Kelawan barokat Nabi kita Muhammad sakwasane anut ing Nabi Thariqat ingkang muga-muga pinaringana ilmu manfaat kang dadi hasil ikhlas ngibadat. Tanbihun Thariqat bener maring Allah milahur iku netepi wajib saking haram mungkur. Sakuasane anut ing ilmu kang jujur ora ngakhiraken saking fardu temuli milahur.
ngulati ilmu anane tuwin salat kawajiban qadha temuli angangkat orang ngakhiraken saking wajib tobat iku nyoto haram ngakhiraken darurat saben-saben haram ngakhiraken tinamune iku dadi haram nyelo-nyelone liyane kang ora wajib nglakoni temuline kang ora darurat ora nono kaudurane padha uga harame nglakoni milahur iku fardhu muwasi tuwin sunat masyhur pun kawilang saking dalan bener mungkur marang